malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, juga membahas tema-tema yang hangat yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema bahasan kita pada malam hari ini, potensi maritim di Kalteng untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng yang berkelanjutan. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dauhuri MSI yang berada di Jakarta. Saya sapa dulu Pak Profesor. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Cuman saya posisinya dalam mobil nih karena rumah saya Bogor tadi. Ada rapat di Kementerian Kelautan Perikanan, ternyata sudah macet Jakarta ini. Iya, tetapi jelas mendengar komunikasi kita. Komunikasi kita pada malam hari ini jelas, Prof? Jelas, ya. Oke. Pemirsa, saya perkenalkan kembali Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dauhuri yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan. Beliau juga adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Persatuan Indonesia, masa Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong masa kepemimpinan Ibu Megawati. Saya tertarik, Profesor Rohmin juga menulis buku Keanekaragaman Hayati Laut dan Aset Pembangunan Berkelanjutan. Mungkin yang malam hari ini akan kita ulik. Sebelumnya, bagaimana mengembangkan potensi kemaritiman dan kelautan di Kalteng? Revitalisasi sektor ekonomi, kelautan, konektivitas maritim, keberlangsungan serta peningkatan kualitas SDM dan juga SDM kelautan itu seperti apa? Untuk memperbincangkannya langsung saja bersama saya Olivia Teja. Inilah Tatap Muka selengkapnya. Prof, langsung saja Prof. Kekuatan maritim kita saat ini seperti apa? Kemudian di tengah pandemi coronavirus seperti ini, program-program yang sudah kemarin disusun itu seperti apa? Adakah perubahan atau seperti apa, Dok? Ya, pertama bahwa syarat suatu wilayah, entah itu provinsi atau negara, untuk bisa maju dan makmur ya di era yang terkoneksi ya antara satu wilayah dengan yang lainnya, itu adalah daya saing. Oke. Jadi suatu wilayah, entah itu provinsi atau negara, bisa maju dan makmur kalau memiliki daya saing. Daya saing itu apa? Daya saing adalah kemampuan wilayah tersebut untuk memproduksi barang dan jasa yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia adalah kualitasnya top gitu ya. Yang kedua adalah harganya relatif murah gitu ya. Dan yang ketiga adalah suplai produksinya itu continue, teratur dan berkelanjutan gitu. Dan berbicara daya saing, maka menurut pakar orang nomor 1 tentang daya saing di dunia itu Profesor Michael Porter dari MIT, dari Massachusetts Institute of Technology, yang lebih mudah adalah membangun daya saing dari comparative advantage atau keunggulan komparatif yang kita miliki. Dan keunggulan komparatif bangsa Indonesia termasuk Provinsi Kalteng adalah di maritim, karena 3/4 wilayah kita berupa laut gitu. Jadi kemampuan suplainya tinggi sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai ekonomi kelautan atau maritim itu ada 11 sektor ya, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan seafood. Kemudian yang keempat industri bioteknologi kelautan, yang kelima adalah energi dan sumber daya mineral. Jadi Vita, bahwa 70% produksi minyak dan gas bumi kita itu dari laut, bukan dari darat ya. Kemudian ada pariwisata bahari, ada industri dan jasa maritim, dan seterusnya ada 11 itu. Jadi kalau saya lihat, saya untuk masyarakat Kalteng, pada saat saya jadi menteri, saya berkunjung ke Kalteng cukup banyak loh, ada 5 kali ya. Dan saya canangkan Kalteng itu sebagai sentra produksi perikanan di Kalimantan Tengah. Karena Kalimantan Tengah ini memiliki 750 km panjang pantai gitu ya, dan menghadap ke Laut Jawa gitu. Betul. Prof,
pemerintah saat ini fokusnya kepada, bukan hanya fokus saja ya, bergerak di bidang kemaritiman. Kemudian haluan pembangunan yang kemarin, desentralisasinya di arah daratan, kemudian sekarang bergeser ke lautan. Ini bagaimana, Prof? Pembangunan tol laut sudah mulai dilakukan, pelabuhan juga sudah mulai digalakan. Kalau menurut pandangan Profesor sendiri seperti apa? Ya, kalau pada tataran political will atau kebijakannya sudah tepat menurut saya ya, karena berbicara bangkitnya maritim Indonesia secara kelembagaan, kita itu kan diawali dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, yaitu dengan didirikannya Kementerian Kelautan Perikanan. Harus diingat bahwa selama Orde Baru mengelola kelautan dan perikanan itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan saja di bawah Departemen Pertanian gitu ya. Jadi belum ada kelautan. Baru sejak masa pemerintahan Presiden Wahid ya, itu didirikan Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi umur ini baru muda sekali, baru 20 tahun ya. Dan ketika presidennya Ibu Megawati, kelautan perikanan digaungkan lagi dengan cara beliau mencanangkan Gerbang Minah Bahari atau gerakan pembangunan kelautan perikanan seluruh Indonesia dicanangkan di Teluk Tomini. Itu mirip-mirip BIMAS itu. Jadi leading sektornya atau sektor unggulannya adalah di kelautan, mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari, industri jasa maritim ya, kemudian seluruh sektornya kita ya, kayak sektor keuangan, sektor infrastruktur ya, secara total football dikerahkan untuk mendukung kelautan gitu ya. Dan kemudian jangan Pak Jokowi malah lebih dahsyat lagi, beliau canangkan dengan poros maritim dunia ya, dan tidak tanggung-tanggung Pak Jokowi sejak tahun 2014 periode pertama mendirikan Kemenko Maritim gitu. Ini pun Bung Karno dulu pernah ada Kemenko Maritim, tapi umurnya hanya 4 bulan tuh kita ya gitu. Prof, ketika sekali lagi, Profesor tadi mengatakan bahwa Indonesia menuju poros maritim dunia. Kalimantan Tengah salah satu yang memiliki perairan yang cukup luas juga seperti Profesor katakan tadi. Bagaimana Kalimantan Tengah ini sendiri menjadi pendukung untuk kita maju sebagai poros maritim dunia ini, Dok? Prof? Iya. Jadi ada program jangka pendek dan menengah panjang tentunya buat Kalimantan Tengah ya. Kalau saya sarankan berbicara menggali potensi kelautan, maritim dan perairan Kalimantan Tengah, kalau saya sarankan fokus di 4 sektor dulu saja. Yaitu apa itu, sektor perikanan tangkap, kemudian kedua sektor perikanan budidaya ya, kemudian ketiga sektor industri pengolahan hasil perikanan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sektor pariwisata perairan, wisata bahari. Itu 4, pariwisata bahari gitu ya. Nah, sebagai contoh itu di Kalimantan Tengah itu potensi tambak dengan panjang pantai 750 km itu potensinya itu sekitar 100.000 hektar tuh kita ya. 100.000 hektar lahan pesisir di Kalimantan Tengah yang cocok untuk tambak udang itu. Kalau ke 5 tahun ke depan kita bisa kembangkan 50.000 hektar saja ya. Dan pengalaman saya membangun tambak udang Faname itu produktivitasnya itu rata-rata 40 ton per tahun Vita ya. Jadi kalau kita kembangkan 50.000 hektar atau 50% dari potensi yang ada, itu bisa kita hasilkan sekitar 50.000 kali 40, 2 juta ton ya. 2 juta ton udang. Berarti kan 2 miliar kilo kita ya. Nah, padahal harga udang sekarang kan sekitar $5. Jadi $5 kali 2 miliar ketemunya 10 miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan 140 triliun rupiah itu per tahun, itu bisa kita hasilkan ekonomi dari satu si bongkok udang saja. Saya tanya ke Vita, APBD Kalimantan Tengah seluruhnya kan hanya sekitar 10 triliun ya. Ini tadi 140 triliun gitu. Jadi betapa kalau kita secara profesional dengan menggunakan sains teknologi, menggunakan manajemen, harusnya
Kalimantan Tengah yang sudah baik ini dipimpin oleh Pak Sugianto akan lebih melambung lagi dengan gunakan potensi kemaritiman dan perikanan. Oke, gitu ya. Prof, sebelum kita lebih jauh lagi membicarakan tentang nelayan juga bagaimana kapalnya, yang ingin saya tanyakan, perbedaan dari ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, penjabarannya seperti apa sebelum kita lebih jauh masuk ke situ, Prof? Ya. Karena orang suka Jadi salah nih, ke ekonomi kelautan, ekonomi kemaritiman itu hampir setara, hampir sama. Padahal dari referensi yang saya baca itu ada perbedaan. Perbedaannya itu di mana di sini? Iya, jadi kalau ekonomi kelautan tuh lebih luas kita ya, mencakup 11 sektor ya, mulai dari perikanan tangkap, budidaya dan seterusnya. Kalau sektor maritim itu hanya menyangkut 4 sektor, yaitu perhubungan laut atau transportasi, kemudian pelabuhan, ya, dan industri galangan kapal gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita pernah ingat matematika itu ya, si ekonomi maritim itu subset daripada ekonomi kelautan. Kalau kelautan kan tadi mencakup perikanan, pariwisata bahari gitu ya, budidaya dan seterusnya. Sedangkan ekonomi maritim itu hanya menyangkut 3 hal tadi, yaitu transportasi laut, kemudian pelabuhan ya, dan yang ketiga adalah industri galangan kapal begitu. Tetapi yang paling booming adalah kemaritimannya, seperti Indonesia menuju poros maritim dunia. Tetapi sekarang kita bergeser untuk kelautan sendiri. Selain tadi potensi-potensi yang sudah Profesor jabarkan untuk Kalimantan Tengah sendiri, bagaimana agar bisa menuju ke sana? Kebijakan, strategi seperti apa yang harusnya kita lakukan untuk pembangunan itu sendiri? Dari sektor hulu hingga hilir. Ya, pertama yang harus dijadikan landasan itu model pembangunan berlanjutan kita. Artinya suatu model pembangunan yang mengoptimalkan antara pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan kesejahteraan dan perlindungan lingkungan. Nah, dengan demikian maka nanti kita mendayagunakan potensi kelautan ini tidak hanya untuk 1 tahun, 2 tahun atau satu generasi, tapi akan berkelanjutan terus menerus ya sampai dunia kiamat begitu ya. Itu prinsip pertama gitu. Yang kedua adalah bahwa harus dilakukan jurus ekonomi ya yang memenuhi 4 kriteria. Pertama adalah setiap usaha kelautan harus memenuhi skala ekonominya kita ya. Yang dimaksud dengan skala ekonomi adalah besaran unit usaha yang hasilnya itu mensejahterakan pelaku usaha. Misalnya ditambak rumput laut itu ya. Rumput laut itu kalau 2 hektar baru hasilnya itu rata-rata sekitar 5 juta. Jadi buat saya yang dimaksud orang sejahtera itu penghasilannya satu keluarga itu minimal harus $300. Itu berdasarkan kriteria kesejahteraan dari Bank Dunia, Vita ya. Jadi Pak Gubernur, Pak Presiden Jokowi, Bupati, Wali Kota boleh sedikit tepuk dada ya. Kalau pendapatan rakyat Indonesia tidak terkecuali nelayan atau pasar kelautan tuh minimal 5 juta per bulan gitu ya. Idealnya. Itu ada rumusnya tuh, ada rumusnya. Kalau misalnya untuk tambak udang cukup 1/4 hektar tuh bisa 5 juta per bulan itu kita ya. Nah, kemudian kalau di perikanan tangkap tuh perahunya pun harus jangan yang ecek-ecek hanya 5 ton atau 1 ton, tapi minimal 20 ton, itu ada rumusnya lah. Yang kedua adalah menerapkan teknologi kita ya. Kita nggak bisa saja gitu kalau ingin berdaya saing, ingin makmur itu dengan menggunakan dukun segala macam itu, tapi harus dengan teknologi mutakhir gitu, baik di perikanan tangkap. Oke, kita tahan dulu di pengolahan dan Prof, kita tahan dulu sampai di teknologi, kita akan melanjutkannya. Kita jeda pariwara dulu sebentar, Prof. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.